Kusno merupakan tiga di dalam satu, yaitu ibu, kekasih, dan kawan yang hanya memberi tanpa meminta. Inggitlah seorang wanita yang menempa seorang pemimpin dari seorang romantikus pemimpin. Pemimpin yang dapat memimpin kemerdekaan bangsa Indonesia. Inggit seorang gadis Bandung yang pernah menjadi mojang Bandung di masanya. Tubuhnya langsing, wajahnya rupawan, senyumnya menyilaukan mata. Kisah ini adalah kisah di mana pertama kali bertemu dengan Inggit dan kisah berpisahnya Kusno dengan Inggit. Malam itu di rumah Cokro Aminoto. Selamat menyaksikan. Keputusanku sudah bulat. Aku akan lanjutkan studi hubungan. Aku ingin politik nasional di negeri ini menjadi stabil. Miris rasanya melihat politik yang semakin didiskusikan. Tetapi rajinlah mengirim kabar agar aku tidak khawatir kepadamu. Tentu kali aku akan sering-sering mengirim kabar dan kau yang khawatir. Oh iya mas, besok apakah benar bapak yang akan mengantar? Ya, besok bapak yang akan mengantar. Oke, jaga dirimu baik-baik. Malam itu, Utari mengemasi pakaian Kusno. Ada harapan dalam hati Utari tentang Kusno, suami yang menikahinya di usia yang sangat belia itu. Tetapi ketika Utari keluar dari kamar, Kusno pun menyandarkan tubuhnya di kursi kamar. Ada hal lain yang menjadi ganjalan di dalam diri Kusno. Pernikahan dengan Utari adalah pernikahan yang bukan selayaknya pasangan suami istri. Entahlah, mungkin lebih nyaman dikatakan sebagai hubungan kakak dan adik saja. Kota dingin dengan sejuta harapan, di mana Kusno akan menggantungkan harapan untuk dapat melanjutkan studinya di THS atau ITB kini. Cokro Aminoto, ayah mertua Kusno, berniat untuk menitipkannya di rumah kawan lamanya, yaitu Haji Sanusi atau Kang Uji. Tentu saja tidak. Kusno, anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri. Terima kasih kamu. Sama-sama. Oh iya Pak,
Perkenalkan, ini istri saya, Ingrid namanya. Silahkan ini. Maaf, hanya sekedar kenal saja. Setelah beramah tamah dan ngobrol ngalur ngidul, akhirnya Cokro Aminoto pun pamit. Jadi Pak, jalan ya. Jadi jalan Pak. Tutup Pak. Ya. Hari-hari Kusno menjalani studinya di THS berjalan dengan lancar. Namun entah mengapa gairah untuk memiliki Inggit begitu mendalam. Setiap ada kesempatan untuk mengobrol berdua, selalu saja mereka memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan Inggit pun tidak bisa membohongi perasaannya kepada Kusno. Baik, ada yang membuat betah tinggal di sini. Dan katakanlah, apa yang membuatmu semangat untuk menyelesaikan studi? Pendidikan di THS memang sesuai dengan harapanku. Aku berjanji kalau jika aku lulus dari pendidikan ini, aku akan mengabdikan diriku kepada rakyat dan negara Indonesia ini. Luar biasa sekali semangatmu. Tetapi Tapi apa? Sepertinya mengganggu sekali. Katakan. aku masih memiliki keinginan yang belum terwujud. Baik, Keinginan yang belum terwujud. Keinginan apakah kira-kira? kalau ini bisa menjadi mungkin, aku ingin sekali melalui kehidupanku bersamamu. Apakah Mbak Inggris selama ini mempunyai hal yang sama? Biarlah waktu yang menjawab takdir itu. Takdir yang memang mengisyaratkan bahwa kau adalah penerus pedang hidup. Tetapi aku sangat merasa berdosa sekali pada Kang Uji karena telah menyianati cintanya dengan untuk memulai menyukainya. Tapi Mbak Inggris, tidak baik juga jika kita membawa perasaan kita yang seperti yang kita rasakan seperti ini, Mbak Inggris. Lebih baik memelihara kebohongan daripada harus jujur menyakitkan orang lain. Tetapi kebohongan itu akan terungkap. Percayalah. Perasaan macam apa ini? Tidak seperti biasanya aku memiliki perasaan seperti ini. Mbak Inggris memang bukan diriku. Diam-diam Kang Uji mengetahui tentang hubungan antara Kusno dan Inggit. Ada rasa kecewa di benak Kang Uji, tetapi Kang Uji sendiri tidak bisa memaksakan suatu perasaan. Mungkin Inggit memang harus berdampingan dengan Kusno. Hari itu Kang Uji melamun. Ada dilema yang mendalam di dalam hidupnya. Seorang laki-laki yang tidak bisa meninggalkan meja judi, menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak baik. Hingga tiba-tiba lamunannya buyar dengan sentuhan tangan Kusno di pundaknya.
salahkan. Siapa tahu aku bisa membantu memecahkan permasalahanmu itu. Duduklah. Ada yang muda ingin kubicarakan padamu. Kusno, dulu baru aku sewaktu menikah dengan Inggit. Inggitlah yang selalu membantu dalam usahaku. Sehingga sedikit demi sedikit usahaku berkembang. Aku akui Inggit memang wanita yang cerdas, lincah. Aku harus menghadirinya. Pergilah kalau memang itu penting menurutmu. Tetapi ingat pesanku yang tadi. Karena mungkin setelah kau kembali ke sini, aku sudah tidak ada lagi di sini. Akan hendak kemana? Entahlah. Setelah kepergian Kusno, Kang Uci tampak bimbang untuk membicarakan hal kerelaannya untuk digantikan oleh Kusno menjadi pendamping hidup Inggit.
membagi permasalahan itu pada Pitala. Aku sudah mengetahui semuanya apa yang terjadi antara engkau dengan Kusno. Sebagai seorang laki-laki, aku sangat peka terhadap hal tersebut. Betapa tidak, aku mendengar dan melihat sendiri bagaimana seorang istriku berdua dengan orang lain. Tapi Kak, Tak usah kau mengutarakan alasanmu. Aku sudah mengetahui segalanya. Aku rela jika kau pergi bersama Kusno. Aku yakin Kusno lah yang dapat membahagiakanmu kelak. Dan secepatnya kau akan terceraikan. Tinggalkan Uci, Kusno pun pindah rumah. Karena hal yang tidak mungkin jika mereka masih tinggal bersama. Tetapi di lain sisi, hubungan Inggit dan Kusno semakin dekat dan Inggit pun mulai dapat beradaptasi dengan Kusno karena Kusno kerap kali berkunjung ke rumahnya. Hingga Kusno pun bertekad untuk mengakhiri pula hubungannya dengan Utari. Kusno pun kembali ke Surabaya untuk bertemu dengan Utari dan ayahnya. Hari itu di rumah Cokro Aminoto. aku sangat beruntung memiliki suami yang tegas dan baik juga cerdas sepertimu, Mas. Tapi cinta terkadang harus berakhir dengan bahagia atau menyakitkan. Kusno, sebagai orang tua, karena kau
kecewa sekali. Tapi untuk apa? Melakukan dengan kalian tidak artinya dia bahagia. Ku ikhlas. Jika kau sangat mencintai wanita itu, pergilah. Jika itu yang terbaik. Tari, meskipun kita nanti bercerai, Kusno pun akhirnya menikahi Inggit, wanita yang satu lusin umur jauh darinya. Pernikahannya sangat bahagia. Kusno pun menemukan sosok ibu yang sudah lama tidak didapatkannya. Kehidupan baru di rumah Kusno dan Inggit. Bagaimana dengan kuliah? alhamdulillah kuliahku baik-baik saja. Tapi keinginan untuk berpolitik sangatlah kuat. Aku ingin mempersatukan pemuda Indonesia. Ya apa yang kau lakukan? PNI. Ya, itu nama yang akan menjadi partai besar di negeri ini. Dengan PNI, aku akan mempersatukan rakyat dan pemuda Indonesia. Sehingga kita bisa melawan para kolonial itu. Kau adalah suamiku. Tugasku selalu mendukungmu. Lakukanlah. Memang negara kita membutuhkan sosok yang tegas dan berani sepertimu untuk mengangkat harta dan martabat negara kita. Inggit, tahukah kenapa aku sangat menginginkan menjadi istriku dari dahulu? Ya, karena di dalam dirimu aku menemukan 3 sisi luar biasa yang jarang dimiliki wanita-wanita lain. Di dalam dirimu aku menemukan sosok ibu yang sudah lama tidak aku temukan. Di dalam dirimu aku menemukan cinta kasih, dan di dalam dirimu pula aku menemukan partner kerja sehingga aku bisa bangkit seperti ini. Mungkin kau lupa, ini adalah tugasku seorang istri. Terima kasih istriku, karena kau selalu setia mendampingi. Sama-sama. Bangkitnya jiwa Kusno dan pemuda Indonesia melalui orasi dan berpidato di depan massa semakin berapi-api, dan kian terang-terangan membangunkan kesadaran rakyat untuk menggulingkan kekuasaan kolonial lalu memerdekakan diri.
Tetapi semua sepak terjangnya diketahui oleh Belanda sehingga Kusno pun ditangkap dengan tuduhan hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Kusno pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan diasingkan ke Bengkulu. Inggit pun dengan setia mendampingi suaminya dengan ikut pindah pulang ke Bengkulu. Kau bisa mengobati kerinduanku pada seorang anak. 19 tahun aku menikah dengan bapak, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Ibu bisa menganggapku sebagai seorang anak, dan tentunya aku akan merasa sangat senang sekali mempunyai ibu seperti ini. Fatimah pun tinggal bersama Inggit. Fatimah rajin membantu pekerjaan rumah. Sepertinya ini foto bapak. Kelihatan berwibawa sekali. Walau hanya dalam foto. Fatimah! Kenapa kau sampai mengaku anak bapak seperti
Alhamdulillah, aku sudah pulang dari kelas. Bagaimana keadaan setelah aku tinggal dalam perjuangan? Alhamdulillah aku baik saja. Bahkan aku di sini ditemani oleh anak Hasan. Fatimah maksudku? Iya, dia Fatimah. Jika kau tak keberatan, dia akan tinggal bersama kita untuk sementara sampai keadaan dengan berubah kembali. Baiklah, tinggallah bersama kami Fatimah. Anggap saja kami berdua seperti orang tua muslim. Terima kasih Pak. Saya akan giat belajar dan menemani ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Hari-hari setelah kepulangan Kusno, semua menjadi berubah. Semangat Inggit menjadi wanita yang selalu mendampingi suaminya bangkit kembali. Tetapi berbeda dengan Kusno. Sejak Fatimah tinggal bersama mereka, Kusno memiliki perasaan lain. Seakan dirinya tidak rela jika nantinya Fatimah harus berjodoh dengan orang lain. Hari itu, dikala Kusno sedang bersantai dan Fatimah datang membawakan secangkir kopi. Ini Pak, kopinya silakan. Cukuplah. Ada yang hendak obrolkan bersama. Ada apa Mbak? Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan. Berapa umur? Umur saya 19 tahun Pak. Sudah dewasa rupanya kau. Hasan Din memang pandai mendidik anak, sehingga kau menjadi anak yang cantik, cerdas, dan periang seperti ini. Itu pujian yang berlebih Pak. Ibu inilah yang mengajarkan bagaimana menjadi wanita yang baik. Beruntunglah kelak pria yang akan dinikahimu, Pak. Ya, siapapun kelak lelaki yang akan mendampingiku. Tapi aku ingin ia memiliki kepribadian seperti Bapak. Kusno pun mulai menyerap kata-kata dari Fatimah. Apakah benar jika nanti dia mengungkapkan perasaannya kepada Fatimah, dia akan menerimanya atau bahkan akan membencinya? Bayang-bayang tentang Fatimah selalu mengganggu Kusno. Sampai akhirnya Fatimah dijemput oleh Hasan Din untuk kembali pulang karena ada pembicaraan penting antara Hasan Din dan seseorang yang datang ke rumahnya. Ternyata tamu itu adalah seorang lelaki yang pernah meminang Fatimah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah
Fat, sebenarnya aku mulai menyukaimu sejak pertama kamu tinggal di sini, Fat. Tetapi dulu kamu masih terlalu muda untuk menerima pernyataan cintaku ini, Fat. Dulu, ketika usiaku masih 4 tahun, ayahku pernah bertemu dengan seorang ahli nujum. Beliau mengatakan, jika kelak aku dewasa nanti, aku akan disunting oleh seorang yang kedudukannya tinggi di negeri ini. Tapi ayah tidak ingin jika laki-laki itu adalah laki-laki yang berkulit putih itu. Tapi Fat, apakah kamu memiliki perasaan sama sepertiku? Ibu Inggit adalah wanita yang sangat aku hormati. Betapa beliaulah yang mengajarkan saya menjadi wanita yang baik selama saya tinggal di sini. Bagaimana mungkin saya mengkhianati cinta Ibu Inggit? Setidaknya aku sudah mengungkapkan perasaanku padamu. Fat, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Jika memang saya mencintai Papa, apakah semua itu mungkin? Mungkin saja. Kau adalah wanita yang baik, yang gak bisa berikan kusno keturunan. Ibu Inggit, maafkan saya jika saya lancang. Tidak seharusnya saya berbicara seperti itu terhadap Bapak. Tapi tolong, jangan membenci saya. 20 tahun aku mendampingi Kusno. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Bagaimana pahitnya jika kita harus berpisah. Dengan Kusno diasingkan ke berbagai daerah. Aku selalu mendampinginya. Dan indah betul tempat terakhir kita kembali lagi bertemu. Tahukah dengan kepergian Kusno, aku harus bekerja keras di banting tulang untuk memenuhi kehidupanku sendiri. Kalau saja aku diberi kehidupan yang normal dan kebahagiaan yang normal pula, mungkin aku dapat menerima kesepian dengan tidak